Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya kalian di rumah? Semoga kalian senantiasa tetap dalam keadaan sehat dan selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian, kali ini Bapak akan membagikan media pembelajaran tentang mata pelajaran produksi audiovisual mengenai kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja, disingkat K3, khusus untuk siswa kelas 10 produksi dan siaran program pertelevisian. Baiklah anak-anakku sekalian, pada mata pelajaran produksi audiovisual ini, untuk kompetisi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajarannya dapat kalian baca lebih lengkap ya. Sebelumnya, mari kita simak anjuran dan himbauan untuk pencegahan kecelakaan kerja. No one shall suffer pain. Tidak ada seorang pun harus sakit. All accident can be prevented. Semua kecelakaan bisa dicegah. Nah, ini ada beberapa alat pelindung diri, ada kacamata, kemudian ada respirator, kemudian headphone, sarung tangan, sampai pada ID card ya. Berikutnya ada simbol keselamatan di laboratorium ya. Ini sebagian contoh saja, ada simbol yang bahan yang mudah terbakar, radioaktif, bahan beracun, dan sebagainya. Nah, ini di bahasanya kita sampai pada pelajaran inti, yaitu kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Berikutnya adalah pengertian K3. Menurut filosofi Mangkunegara, pengertian K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Sedangkan menurut keilmuan, K3 adalah sebuah ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Sementara menurut OHSAS, Occupation Healthy Safety Assessment Series 18001-2007 adalah semua kondisi atau faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerja, maupun orang lain, kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kerja. Kita lanjut dengan kesehatan kerja. Menurut sumber dari ILO WHO Komite 1995 bahwa kesehatan kerja adalah penyelenggaraan dan pemeliharaan derajat yang setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental, dan sosial dari tenaga kerja pada semua pekerjaan, pencegahan gangguan kesehatan pada tenaga kerja yang disebabkan oleh kondisi kerjanya, perlindungan tenaga kerja dari risiko akibat faktor-faktor yang mengganggu kesehatan, penempatan, dan pemeliharaan tenaga kerja dalam suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologisnya. Dan sebagai kesimpulannya, merupakan penyesuaian pekerjaan kepada manusia dan manusia kepada pekerjanya. Yang dimaksud bahaya K3 adalah semua sumber, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera dan atau penyakit akibat kerja atau PAK. Sumber-sumbernya bisa berasal dari manusia, mesin, material, metode, dan lingkungan. Sementara jenisnya bisa berupa tindakan dan kondisi. Berikutnya faktor penyebab bahaya K3. Yang pertama itu adalah biologi, berupa bakteri, virus, jamur, tanaman, binatang. Yang kedua dari kimia, berupa bahan, material, cairan, gas,
uap, debu beracun, reaktif, radioaktif, mudah meledak, terbakar, iritan, korosif. Yang ketiga yaitu fisik atau mekanik berupa ketinggian, konstruksi alat, mesin, kendaraan, alat berat, ruang terbatas, tekanan, kebisingan, suhu, cahaya, listrik, getaran, dan radiasi. Yang keempat, dari biomekanik berupa gerakan berulang, postur atau posisi kerja, pengangkutan manual, desain, tempat kerja atau alat atau mesin. Yang kelima adalah psikologi atau sosial berupa stres, kekerasan, pelecehan, pengucilan, lingkungan, dan emosi negatif. Insiden ketiga, pengertiannya adalah kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja atau PAK atau kefatalan atau kematian dapat terjadi atau termasuk insiden ialah keadaan darurat. Sementara yang dimaksud dengan kecelakaan kerja adalah insiden yang menyebabkan cedera, kecelakaan akibat kerja atau PAK ataupun kefatalan dalam kurung kematian. Ada juga yang disebut dengan near miss atau hampir celaka, yaitu insiden yang tidak menyebabkan cedera, penyebab akibat kerja atau PAK atau kefatalan atau kematian. Berikutnya adalah penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama disebabkan oleh penyebab dasar, antara lain 1. Kurangnya prosedur atau aturan. 2. Kurangnya sarana. 3. Kurangnya kesadaran. 4. Kurangnya kepatuhan. Penyebab yang kedua adalah penyebab tidak langsung, yaitu faktor pekerjaan dan faktor pribadi. Sementara penyebab ketiga adalah penyebab langsung, yaitu tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Penyebab keempat adalah kecelakaan kerja. Nah, 1. Biasanya kontak dengan bahaya. 2. Yaitu kegagalan fungsi. Sementara penyebab kelima adalah kerugian. Nah, kerugiannya apa saja? Yang pertama yaitu manusia. Di sini manusianya bisa cedera, keracunan, cacat, kematian, atau penyakit akibat kerja. Yang kedua, kerugiannya berupa mesin atau alat, yang mana mesin dan alat itu bisa terjadi kerusakan. Ya. Yang ketiga adalah kerugian di bidang material atau bahan, yang bisa tercemar, rusak, bisa juga produknya gagal. Dan yang keempat adalah lingkungan. Di sini lingkungan banyak berperan karena bisa tercemar, bisa rusak, dan mengakibatkan bencana alam. Tujuan ketiga, 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. 2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Nah, itu adalah tujuan ketiga yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anakku tentang kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Dan jangan lupa di akhir pelajaran ini kalian ditugaskan untuk merangkum apa yang kalian pelajari hari ini. Di samping kalian harus mencari bahan pembelajaran untuk materi berikutnya, yaitu tentang K3 di dalam studio penyiaran. Semoga bermanfaat dan terima kasih.